Tantangan energi. Oke. Tantangan energi global ya, baik di negara lain maupun di negara kita ya, salah satunya Indonesia, yaitu ketergantungan pada bahan bakar fosil, emisi karbon, dan kebutuhan transisi ke energi bersih. Sebelum bahas kompor induksi, teman-teman semua, aku mau sedikit disclaimer ya. Saya sedikit disclaimer kalau ini topiknya sedikit berbeda dari beberapa presentasi yang lalu gitu. Jadi kita fokusnya di materi saat ini dan kini ya. Jadi sedikit move on dari kompor listrik yang kemarin kami utamakan gitu. Jadi di sini nanti kita akan fokus bahasnya yaitu kompor induksi. Dari sebuah pertanyaan dulu, apa itu kompor induksi? Nah, kompor induksi itu kompor yang menggunakan medan elektromagnetik ya untuk memanaskan langsung peralatan masak berbahan logam ferromagnetik ataupun fokusnya ke logam kalau belum paham tentang ferromagnetik. Nah, kalau ferromagnetik itu apa ya, getaran atau apa namanya, yang bisa menyatukan kompornya sama pancinya ya. Nah, di sini nanti langsung menghasilkan panas dari elemen pemanas seperti kompor listrik biasa, kayak kompor listrik biasa ya. Tapi kalau pakai kompor induksi ini lebih efisien dan lebih aman. Kami juga sempat buat video AI ya. Kayaknya kalau di PPT ini agak macet-macet ya. Tadi udah minta tolong untuk di-upload di YouTube supaya nggak macet-macet. Tapi kita coba putar dulu ya teman-teman. Ini adalah penjelasan kompor induksi dan kompor listrik. Gimana sih? Bentar. Sebentar ya. Kalau di sini kayaknya suaranya nggak kedengeran. Aku dulu. Di sini. Halo semuanya, hari ini kami akan membahas topik yang sering jadi pertimbangan di rumah tangga maupun industri kuliner. Antara kompor induksi dan kompor gas, mana yang lebih hemat? Yuk kita lihat dari berbagai aspek. Kompor adalah alat yang selalu kita pakai setiap hari. Kodaroh ya kayaknya ini ya macet-macet videonya. Terus suaranya ada dua. Maaf Kak Fai, tidak ada di YouTube lewat grup. Oke. Oke. Nanti lihat videonya di grup aja ya teman-teman. Ini kayaknya emang kalau pakai PPT dia jadi macet-macet gitu. Kita lanjut untuk kompor listrik versus. Bentar, suara aku jadi dua atau satu doang Kiki? Agak mantul sedikit. Oke. Bentar. Kita lanjut materi. Untuk videonya teman-teman nanti lihat di WhatsApp ya, udah dikirim. Untuk perbedaan kompor listrik versus kompor induksi ya teman-teman. Sebenarnya ini sama-sama menggunakan listrik ya. Cuman ada beberapa perbedaan. Nah, ini hanya contoh, untuk fotonya itu hanya contoh. Jelas di luar sana bentuk kompor listrik dan kompor induksi itu sangat banyak karena udah banyak produsennya juga ya. Jadi kadang modelnya mirip gitu, tapi ternyata itu berbeda ya. Jadi nanti bisa sambil di search ya, dicari-cari perbedaan kompor induksi dan kompor listrik gitu. Nah, setelah kami kemarin evaluasi, diskusi gitu ya, ternyata kompor listrik itu lebih mahal daripada induksi gitu. Ternyata induksi lebih efisien gitu. Akhirnya untuk saat ini kita mengangkatnya tentang kompor induksi gitu. Jadi beralih fokusnya. Nah, untuk perbedaannya ya, teman-teman bisa sambil dibaca. Nah, yang poin besarnya di bagian bawah ini ya, kalau kompor listrik itu pemasangannya mudah ya, tapi harganya relatif murah. Nah, kalau kompor induksi harganya masih terbilang
mahal ya, harganya mahal, tapi untuk investasi jangka panjang ya itu akan lebih murah. Terus tidak membutuhkan peralatan masak khusus ya. Kalau kompor induksi itu memerlukan peralatan masak khusus, yaitu tadi yang bahannya logam. Sama-sama efisien ya, cuman lebih efisien kompor induksi atau lebih murah ya, lebih murah untuk jangka panjangnya. Untuk awalnya memang biayanya mahal. Nah, sebenarnya di sini juga video untuk benar-benar membedakan kompor listrik dan kompor induksi. Nah, yang di video ini dia menggunakan kompor induksi. Kalau aku putar bakal macet-macet juga sih kayaknya. Kita coba. Ya, ya, ya meski wifi saya lancar, tapi emang macet ya kalau di PPT. Mbak Kiki nanti minta tolong di-share juga di WhatsApp ya untuk bisa dilihat bersama. Oke, Kakak. Yep. Nah, ini contoh fotonya ya, ini contoh kompor induksi. Tadi balik lagi ya, tiap kompor ya meski dia bentuknya sama, tapi belum tentu itu namanya sama gitu. Tapi ini yang pasti ini kompor induksi ya, mirip kayak kompor listrik karena sama-sama pakai listrik. Nah, efisien energi kompor induksi. Untuk efisiensinya thermal mencapai 90%, jauh lebih tinggi ya dibandingkan kompor gas 40% dan kompor listrik konvensional yang biasa dijual di pasaran, di Shopee, di Tokped ya lain sebagainya itu sekitar 70%. Nah, apa sih manfaat apa enaknya menggunakan kompor induksi ini? Enaknya itu mengurangi waktu memasak ya karena cepet banget panasnya ya. Jadi kalau kita pakai kompor gas kan lumayan nunggu sampai 3 sampai 5 menit gitu ya. Nah, kalau pakai kompor listrik ini mungkin akan lebih cepat. Dan konsumsi energi secara keseluruhan juga lebih murah gitu. Jadi di atasnya kompor listrik masih ada kompor induksi. Untuk dampak ekonomi penggunaan kompor induksi ya, untuk penghematan biaya energi jangka panjang meskipun harga awal lebih tinggi. Di video tadi ya yang dipakai sama si mbak-mbak tadi, itu tuh harganya kayaknya 3 jutaan ya, sedangkan kompor listrik ya sekarang 300 sampai 500-an aja itu udah ada ya. Di Shopee aja ada yang harganya di bawah 300 juga ada gitu. Nah, makanya kompor induksi ini lebih mahal ya, tapi untuk investasi jangka panjang itu sangat menguntungkan gitu ya. Subsidi pemerintah di beberapa negara mendorong transisi ke kompor induksi. Oke, terus pengurangan emisi karbon berkontribusi pada ekonomi hijau dan keberlanjutan. Ya, di sini ya, kenapa kita mengedukasi untuk penggunaan kompor listrik ini ya karena kita sebagai manusia ya, sebagai orang Indonesia juga yang peduli sama bumi ya, nggak ada salahnya kita kalau ada tabungan banyak kita bisa investasi ke kompor listrik teman-teman. Karena sangat dibutuhkan untuk di masa depan nanti ya. Nah, ini kompor induksi dalam konteks energi terbarukan. Cocok digunakan bersama sumber energi terbarukan seperti PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kalau dua ini dikombin, ya itu akan lebih murah. Jadi kalau saya belum terlalu paham untuk PLTU dan PLTS ini, tapi secara teori gitu ya, kalau kompor induksi ya, terus kita pakainya PLTS gitu ya, itu harganya tuh lebih murah gitu ya, lebih efisien gitu. Jadi dengan ini kita mendukung visi rumah tangga dengan lingkungan gimana sih? Jadi dengan ini kita tuh mendukung visi rumah tangga ramah lingkungan dan net zero emission ya. Jadi kita kalau pakai kompor induksi itu kita tuh kayak mendukung programnya pemerintah ya teman-teman. Kita kayak mendukung programnya pemerintah net zero ini kan kayaknya targetnya di 2060 ya. Jadi mulai sekarang banyak banget orang udah mulai beralih dan transisi dari kompor gas, kompor listrik ya, terus juga udah mulai kompor induksi. Oke, terus ini data dan statistik pendukungnya. Oke, dari kompor gas kita bisa lihat ya, kompor gas ini untuk efisiensi energinya itu 40%, kompor listrik 70%, kompor induksi hampir 90%. Kalau emisi CO2 ya, kalau kompor gas itu tinggi banget jelas, kompor listriknya sedang,
kalau kompor induksi sangat rendah ya. Kalau biaya operasionalnya rendah ya bagian kompor gas, sedang bagian kompor kecil dan kompor induksi itu sangat rendah. Nggak ada sangatnya ya, tapi rendah juga. Oke, terus kemarin juga sempat ada yang bertanya ya, terus gimana kalau nggak ada dana untuk beli kompor induksi ini gitu. Nah, sebenarnya untuk kompor induksi ini target marketnya itu emang untuk menengah ke atas ya, kayak para artis, kalangan menengah ke atas, para pengusaha gitu ya. Terus juga orang-orang yang udah paham dengan apa pentingnya mengurangi emisi CO2 ini, mereka sudah mulai menggunakan ya. Jadi kalau mau beli terus solusinya gimana? Solusinya ya mau nggak mau namanya investasi ya, tentu kita kayak beli emas teman-teman ya, kita perlu modal di awal ya untuk jangka panjang ya. Kalau emas kan di masa depan harganya bisa naik ya kan. Nah kalau kompor gas ini ya sesuai kebutuhan primer ya, bisa mengurangi kantong kita setidaknya. Yang awalnya kita beli gas yang harganya sekarang itu 21 sampai 25.000 ya kan. Kita nggak tahu di 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang apakah Indonesia masih impor ya kan. LPG sekarang tuh masih impor teman-teman, sebagian hampir 70% masih impor ya kan. Kita nggak tahu ya di masa depan akankah impornya naik jadi 80% ya, semoga enggak, semoga makin turun, atau harganya yang akan naik ya dari 25 sampai 50 sampai 100.000 ya kan kita nggak tahu. Nah ini hanya persiapan aja, kita sebagai anak ekonomi ya nggak ada salahnya kita mulai dari dapur kita dulu, kita mulai dari yang kebutuhan primernya dulu. Terus ini sumber data dan referensi akurat yang mendukung tabel perbandingan efisiensi tadi ya, dampak ekonomi kompor di atas ya. Ini penjelasan tadi teman-teman. Jadi intinya efisien mana untuk penggunaan kompor? Tentu kompor induksi sangat mendukung ya, hampir 90%. Dan ini sumbernya udah jelas, kami ambil dari sumber detik.com ya. Nanti teman-teman bisa cek, bisa cari juga. Terus kompor listrik induksi tidak menghasilkan emisi langsung tentang tergantungan produk listrik. Oke, kita lanjut aja ya. Untuk biaya operasional ini hanya contoh ya. Ini biaya operasional, ini contoh. Untuk kompor induksi ya, kita misalkan masak air ya dengan 1 liter air ya. Kalau kita pakai kompor induksi itu kenanya 1.200 watt ya. Kalau pakai kompor gas, bentar Pak. 12 kg per masak 1 liter air. Kalau pakai listrik konvensional, kompor listrik itu 167 sampai 200 tergantung pemakaian dan daya efisiensi. Oke, ini bisa dicermati ya teman-teman. Misalkan aku pakai kompor induksi gitu atau kompor listrik, tapi kok ini ya biayanya mahal sekali ya gitu. Mungkin perlu di cross check lagi ya untuk pengeluarannya itu iyakah paling tinggi kompor inikah, gimana kamu makainya gitu. Jadi kayak lebih dievaluasi lagi ya. Karena dari keseluruhan data yang udah kami riset emang kompor induksi itu paling efisien dibandingkan kompor listrik yang konvensional biasa dan kompor gas. Oke, ini akhir dari presentasi ya. Tim pelaksana kami ada saya sebagai presenter yang saat ini menyampaikan. Desain PPT oleh Mbak Heni, video editor sama Kak Yeyen, yang tadi video-video yang bikin sama yang riset ya, itu dari Kak Yeyen. Terus teknis Zoom-nya sama Kiki, dan Humas untuk wawancara, kemarin sempat wawancara RT, dan beberapa warga sekitar RT itu ternyata mereka sudah menggunakan kompor, tapi ternyata bukan kompor induksi, ternyata mereka pakai kompor yang pakai gas, cuman gasnya itu dari pusat gitu, PNG atau apa tadi, seperti itu teman-teman. Tapi yang pasti itu sama-sama pakai gas juga. Ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih banyak yang udah mendengarkan ya. Silakan yang ingin bertanya. Sebentar, aku sebenarnya mau nunjukin satu cuitan ya dari dari ini PLN ya, sempat bikin postingan seperti ini. Ibu-ibu arisan juga sudah beralih ke yang lebih praktis ya. Nih ya, ini ada cuitan WhatsApp gitu.
Ini kelebihan kompor listrik versi ibu-ibu geng hemat. Iya, teman-teman bisa cermati ya, sekarang tuh ibu-ibu udah pada beralih ke kompor listrik juga. Nih, panasnya cepet banget, Bu. Masak tumisan cuma sebentar aja gitu. Aku juga merasa lebih hemat ya. Pada merasa lebih hemat juga. Kalau menurutku sih nggak ribet, karena tinggal dicolok aja. Yes, simple ya. Anak-anak juga nggak bisa mainin kompor listrik ya, karena nggak dipasang dan nggak nyala. Banyak ya, Bu, ibu yang kelebihannya dari jadi apa nih? Dari ragu jadi bikin mau. Ya, ganti kompor dulu. Yes. Oke, jadi ini aja sih teman-teman infonya. Selanjutnya, silakan yang ingin bertanya atau masukan dari Pak Bambang. Terima kasih kepada Kak Khairunisa atas pemaparan materinya. Selanjutnya, dipersilakan untuk yang mau bertanya. Besok Pak Ari ke Jogja. Oke, sebelum bertanya, sebelum habis juga, sebelum lupa, Mbak Kiki ngajak untuk fotonya, jangan lupa ya, lebih baik diajak sekarang aja gitu. Selanjutnya, sesi dokumentasi, mohon kerjasamanya untuk seluruh peserta untuk on kamera. Mohon maaf, Kak Khairunisa, kan? Dikeluarkan. Live aja deh. Oh, ya. Saya hitung 1, 2, 3. Bentar, saya ulang lagi. 1, 2, 3. Saya bebas. 1. Bentar. Baik. 1, 2, 3. Udah. Udah. Oke, yang pertama, ciri sarjana ekonominya tolong dikuatin, Mbak Nisa ya, yang bikin materi itu. Nah, ciri sarjana ekonomi tadi udah mulai muncul kan waktu mulai bicara angka. Nah, jadi itu kan apa sih sarjana ekonomi itu ya biasanya angka itu FS, pra FS, atau tadi angka harga produksi, atau manajemen. Kalau manajemen, plan, do, check, action. Nah, kembali kepada angka, nah itu dikuatin. Dari mana itu angka-angka itu muncul? Tadi dari mana itu bukan sumbernya ya. Nah, tapi dari mana itu adalah kemungkinan angka-angka. Misalnya tadi slide yang tadi Rp258, kemudian berapa tadi gitu. Kalau pakai kompor gas sekian, kalau kompor ini sekian. Nah, angka-angka itu muncul pasti ada komponen perhitungannya. Nah, itulah salah satu ciri sarjana ekonomi. Jadi itunya yang diperkuat. Yang masih muncul ini sangat bagus, tapi ini kesannya adalah untuk komunikasi, mengkomunikasikan, mensosialisasikan. Tapi perlu tadi perkuatan di ekonomi. Nah, yang ketiga yang saya ingin tanyakan sekarang, AI aplikasinya apa aja yang dipakai? Monggo. Baik, Pak. Kami menggunakan itu Pictory AI sama Gemini dan juga sama Google AI Studio. Oke. Kalau untuk materi itu hanya hasil diskusi atau pakai AI atau gimana? Untuk materi kita penggabungan juga Pak dari pendapat teman-teman juga. Dan
kemudian disatukan sama Mbak Heni bentuk PPT. Kalau Oke, sumbernya dari berbagai macam artikel dan penjelasan sedikit dari AI ChatGPT. oke. Nah, bagus. Jadi udah belajar pakai AI itu. Nah, untuk gali datanya tadi. Jadi gali datanya itu dari apa? Gali data perhitungan segala macam. Nah, coba itu dialog-dialog itu di AI kan bisa diajak dialog gitu untuk menggali lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ya, Pak. Nah, hati-hati dengan sumber ya. Sumber itu ada sumber yang reliable, terpercaya, ada sumber yang hoax. Nah, jadi ini saya lihat sudah lebih memperhatikan sumber. Nah, oleh sebab itu saya ingatkan hati-hati dengan sumber, terutama sumber-sumber yang hoax itu tidak bisa dikategorikan sebagai sumber yang valid gitu. Nah, sumber yang valid itu ya biasanya adalah hasil-hasil dari jurnal-jurnal. Nah, jadi data-data angka perhitungan itu bisa dikejar juga dari penggalian data-data dari jurnal. Kalau sumber dari jurnal itu biasanya jauh lebih valid. Nanti coba digali, arahkan ke sana. Gitu. Oke, secara keseluruhan teman-teman ada pertanyaan atau ada konfirmasi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Kak Alwan. Ini mungkin di luar topik pembahasan Pak, 5 presentasi kita pada hari ini, Pak. Tapi maksudnya yang jadi pertanyaan saya itu, kenapa kita harus penting belajar AI, Pak? Ini kalau semakin masif ini dia berhubung di segala sendi-sendi kehidupan, maka otomatis ada konsekuensi yang besar yang bisa dihadapi oleh masyarakat Indonesia khususnya karena mengingat tenaga kerja yang lumayan banyak ini bisa saja dikorbankan oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut. Terima kasih. Oke, Kak Alwan itu berupa komentar atau pertanyaan? Maaf. Pertanyaan Pak, kenapa penting kita belajar AI tapi sementara ketika sudah dipelajari, sudah dikuasai, dan kata kunci dari AI ini kan sebenarnya memudahkan pencarian kita, Pak. Jadi kalau semakin banyak dan semakin luas ini perusahaan AI, maka banyak hal yang bisa jadi korbankan. Jadi maksudnya apa urgensinya untuk kita belajar AI selain beradaptasi dengan perkembangan teknologi? Terima kasih. Ya, jadi gini, AI itu adalah manusia buatan. Kalau ingat diskusi kita dengan 3 minggu lalu dengan Mas Gles, AI itu adalah otak buatan. Nah, otak buatan itu demikian canggih. Nah, canggihnya seperti apa? Nah, ini kita belajar AI itu adalah untuk tahu canggihnya seperti apa sih. Nah, kawan tadi sudah satu step, wah kalau secanggih ini bisa menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia orisinil, bukan manusia buatan tadi. Nah, jadi ada message yang perlu kita pahami. Yang pertama, biar bagaimana manusia harus lebih canggih dari mesin, dari buatan. Jadi jangan sampai nanti buatan yang memerintah manusia, tapi harus manusia yang memerintah buatan. Manusia nggak bisa memerintah buatan kalau kita nggak ngerti cara berpikir, kecanggihan si buatan itu seperti apa. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa AI ini nggak bisa dihindar. Jadi kawan bisa berpendapat begitu, tapi AI ini akan tetap menjamur di mana-mana. Jadi saya kemarin kirim artikel di 2030 ada sejumlah kerjaan yang hilang. Nah, itu adalah masa-masa Anda semua puncak karir gitu. Jadi jangan nggak waspada terhadap kompetitor atau hal-hal yang akan terjadi. Nah, itu
itu yang message-message yang harus kita pahami, dan kita nggak akan ngerti AI kalau kita nggak belajar apa itu AI. Kira-kira gitu Kak Awan. Sedikit menambahkan Pak, Pak Alwan. Silakan. Iya, bener banget, Pak. Kalau AI itu nggak membunuh pekerjaan ya, maksudnya kita tuh nggak usah khawatir sama kemajuan-kemajuan saat ini ya, termasuknya AI ya kan selalu tiap detik ya, bukan tiap menit lagi, selalu detik. Tapi sebenarnya ya AI itu sangat membantu sekali untuk saat ini ya. Artinya sekarang tuh orang resign ya, tapi mereka banyak di luar sana ya. Kayak aku kan masuk di komunitas virtual assistant ya. Ya jadi mereka tuh kerja dari rumah, dari kamar gitu kan, tapi uangnya tuh dolar gitu. Jadi dia ngerjain tugasnya para pengusaha, orang-orang sibuk di luar negeri sana, ya kan. Nah, dia tuh nggak bisa bahasa Inggris ya, nggak bisa bahasa Inggris, solusinya gimana? Nah, kalau pakai Translate, Google Translate itu tuh nggak oke banget lah ya. Sekarang tuh dia jawab suka beda ya yang kita mau. Nah, sekarang pun kalau mau translate aku aja pakai AI gitu. Minta tolong dibenerin bahasanya, terus aku ngeresponnya dengan bahasa yang pakai accent Amerikan gitu kan. Terus dengan pokoknya biar menyatu ya hati pelanggan kita sama aku sebagai virtual assistant gitu. Jadi tuh sekarang sangat mendukung, AI itu sangat membantu sekali untuk di pekerjaan saat ini malah ya. Jadi kalau di luar sana banyak ya mungkin emang dia belum melek dunia AI gitu. Jadi kalau kita udah tahu, kita perdalam ya gimana kita memanfaatkan AI ini untuk bisa menghasilkan uang. Sangat-sangat banyak pekerjaan sekarang itu yang memanfaatkan AI. Sekarang kalau aku bikin template Excel itu pakainya AI juga. Kalau aku bikin proposal pakainya AI juga. Jadi sekarang tuh AI itu sumber dari segalanya. Jadi bisa dimanfaatin Kak, nggak usah takut, tapi diperdalam, nyari gali terus ya, bikin pertanyaan sebanyak-banyak mungkin sampai bersahabat sama AI. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Lisa sharingnya. Ya Pak. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain atau komentar? Nah, jadi ekonomi energi ini adalah salah satu praktek gitu. Tapi kita tadi juga pakai ini untuk mengasah agar kita bersahabat dengan AI. Jangan kita diperbudak oleh ketakutan, diperbudak oleh AI, sehingga kita benar-benar hanya jadi rendahan. Nah, lulusan ekonomi UP45 nggak boleh begitu. Apalagi udah ngambil mata kuliah sama saya. Oke, kalau nggak ada lagi, secara umum terima kasih semua kawan-kawan. Nah, tolong kita semangati tadi yang belum aktif dan kemudian mempersiapkan IG pribadi masing-masing. Bahwa pertanyaan pun bisa di-create dari AI sebenarnya. Jadi poinnya sebenarnya kalau saya perhatikan bukan kita nggak tahu, aja kita punya waktu untuk kemudian kita melakukan itu atau enggak. Dan kita karena sudah ngambil mata kuliah ini dan kita udah punya objektif dapat nilai apa, ya saya berharap alokasikanlah waktu dan perhatian untuk belajar mata kuliah ini maupun tugas-tugas yang saya berikan. Itu akan terlihat dari IG pribadi masing-masing nanti. Nah, coba kejar itu 100 like, Q&A, dan monggo untuk di-share kepada teman-teman yang lain. Nah, yang lain setelah fase ini diperbaiki tadi materi-materi dari diskusi kita dan mulai disiapkan untuk pembicara-pembicara kedua, kemudian siapa yang akan memberi sambutan. MC tadi kita belum latihan penutup, tadi udah latihan pembuka. Mudah-mudahan saling belajar satu dengan yang lain. Pembuka ada dengan kata doa, dengan memberi penghormatan, penghargaan kepada yang hadir. Kemudian jangan lupa mungkin memperkenalkan. Nah, di dalam nanti real webinar tidak usah disebut ini tugas dari mata kuliah ekonomi energi, ini benar-benar real yang kita akan lakukan. Catatan yang lain adalah poster, flyer untuk kemudian disebarkan kepada para audiens publik yang lain gitu. Karena untuk harapannya gimana kemudian meminta mereka untuk like atau share atau apapun tapi lari ke IG pribadi masing-masing. Pada akhirnya itu yang akan dinilai kepada sebagai sampai di mana Anda sudah level memahami tugas maupun materi ekonomi energi. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kita tutup ya. Silakan, Liv. Terima kasih, Pak.